Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang berjudul Pancasila sebagai dasar negara dan sumber hukum. Pada materi sebelumnya kita telah membahas terkait dengan sejarah lahirnya Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara atau disebut dengan Stat Fundamental Norm, yang artinya Pancasila sebagai dasar ataupun norma hukum tertinggi di negara Indonesia. Hal ini sejalan dengan teori Hans Nawiaski tentang teori jenjang norma hukum, di mana Hans Nawiaski menjelaskan bahwasanya norma hukum itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang serta berkelompok-kelompok. Antara norma hukum yang lebih rendah harus bersumber dari norma hukum yang lebih tinggi, dan norma hukum yang lebih tinggi harus berdasar dan bersumber dari norma hukum yang lebih tinggi lagi, sehingga sampai pada norma hukum yang paling tinggi ataupun paling mendasar, Stat Fundamental Norm. Hans Nawiaski juga mengelompokkan norma-norma hukum ke dalam 4 kelompok. Yang pertama, Stat Fundamental Norm ataupun norma fundamental negara. Yang kedua, Stat Grundgesetz ataupun aturan dasar ataupun aturan pokok negara. Kemudian Formel Gesetz, undang-undang formal. Kemudian yang terakhir Verordnung and Autonom Satzung, aturan pelaksana dan aturan otonom. Selanjutnya, Pancasila sebagai Stat Fundamental Norm juga memiliki hubungan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai konstitusi negara. Memang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak menyebutkan secara eksplisit kedudukan dari Pancasila itu sendiri. Akan tetapi kelima sila dalam Pancasila terdapat di dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang diambil dari Pancasila itu sendiri. Hal ini menunjukkan kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 lebih utama dibandingkan dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berisi pasal-pasal. Sebab di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang terkandung sila-sila Pancasila menjadi dasar dalam pembentukan pasal-pasal yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu sendiri. Hal ini tentunya juga sejalan dengan penjelasan angka 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyebutkan pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum atau Rechtsstaat yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis atau undang-undang dasar maupun hukum yang tidak tertulis. Undang-undang dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini di dalam pasal-pasalnya. Namun Hamid At-Tamimi memberikan komentar terkait dengan Rechtsstaat itu sendiri. Menurut Hamid At-Tamimi, Rechtsstaat itu tidak dapat diartikan sebagai cita-cita hukum, melainkan lebih pantas sebagai cita hukum. Sebab cita hukum berarti rasa, cipta, pikiran, sedangkan cita-cita adalah keinginan, kehendak, harapan yang selalu ada di dalam hati dan pikiran. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, Pancasila memiliki kedudukan paling tinggi, yang mana membawahi Undang-Undang Dasar tahun 1945, kemudian undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, kemudian peraturan presiden, dan dilanjutkan dengan peraturan daerah provinsi maupun peraturan daerah kabupaten kota. Antara peraturan yang lebih rendah dengan yang lebih tinggi tidak boleh terjadi disharmonisasi
kemudian saling bertentangan atau tidak berkesesuaian. Di dalam sistem hukum Indonesia, norma hukum yang lebih rendah harus berkesesuaian dan tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang ada di atasnya. Apabila norma hukum yang berada di bawah bertentangan atau tidak sesuai dengan norma hukum yang berada di atasnya, maka dapat dilakukan judicial review terhadap norma hukum tersebut. Untuk judicial review setingkat dengan undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang dapat dilakukan di Mahkamah Konstitusi. Namun untuk beberapa peraturan di bawahnya dapat diajukan judicial review ke Mahkamah Agung. Pada masa sekarang ini ada beberapa tantangan Pancasila sebagai sumber hukum. Yang pertama, kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Kedua, arus informasi dan budaya asing, di mana seharusnya Pancasila sebagai stat fundamental norm dapat menjadi filterisasi dalam masuknya budaya asing yang dapat memecah belah persatuan bangsa Indonesia. Selanjutnya, banyaknya muncul paham-paham